Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Aura Syufi dengan NIM 212410101002 dari Program Studi Sistem Informasi dan dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Di sini diberikan tugas yaitu membuat program segitiga rekursif dan dipresentasikan melalui PPT dan diupload ke YouTube. Selanjutnya kita lanjut. Di sini pada tahap 1 yaitu saya mengimportkan tkinter dan import math. Import tkinter di sini adalah modul untuk membuat window yang akan menampilkan kanvas sebagai tempat bangun datar dibentuk. Lalu selanjutnya saya mengimport math. Di sini import math berfungsi sebagai modul operasi matematika untuk menghitung besarnya sudut setiap bangun datar menggunakan sin dan cos. Jadi dalam menghitung sebuah sudut itu pada setiap bangun datar di sini, yaitu bentuk segitiga menggunakan sin dan cos, yaitu menggunakan operasi trigonometri. Lanjut, di sini ada tahap 2, yaitu menentukan lebar tinggi dari kanvas yang akan digunakan sebagai wadah dari bentuk segitiganya nanti. Di sini saya memasukkan lebar yaitu ada 500 dan tinggi juga 500. Lalu window tkinter dan kanvas TK di sini, kanvas di sini memuat ada window, lebar, dan juga tingginya. Jadi setelah mengimportkan modul tkinter dan math, tahap selanjutnya yaitu memunculkan window atau kanvas sebagai wadah untuk bangun datar itu muncul. Selanjutnya, pada tahapan ketiga yaitu ada X center dan Y center panjang underscore garis. Di sini berfungsi agar tampilan Windows itu atau titik awal dari segitiga yang dibuat itu ada di tengah-tengah ya. Dari sudut X-nya tadi kan ada lebar 500, berarti kalau lebar dibagi 2 berarti 250. Lalu ada Y center di sini dengan lebar tadi juga 500, berarti dibagi 2 berarti 250 juga. Tapi di Y center di sini yaitu dikurangi 100 berarti ada 150 dan panjang garisnya yaitu 200. Untuk menentukan titik tengah dari window atau kanvasnya agar bangun datar itu berada di tengah. Nah, untuk panjang garis itu untuk menentukan panjang dari garis atau sisi segitiganya. Selanjutnya, pada tahapan keempat, yaitu kita memasukkan level segitiga, menginputkan print, yaitu masukkan level segitiga. Level segitiga di sini adalah variabel yang berfungsi untuk user agar dapat memasukkan level segitiga rekursif sesuai apa yang diinginkannya. Lalu di sini ada def, fungsi def di sini titik sudut x, y, panjang dan sudut. Di sini berfungsi untuk mencari titik x dan y-nya menggunakan mat cos, mat radius sudut plus y dan mat sin, mat radius sudut y. Lalu mereturn atau mengulang kembali fungsi dari def ini x dan y-nya. XY itu merupakan panjang dan sudut. Untuk pendefinisiannya itu menentukan titik-titik sudut dari segitiga yang telah dicari menggunakan modul math. Selanjutnya, untuk X dan Y di sini menentukan dari segitiga yang pertama, misalnya di selanjutnya saja. Lalu ada fungsi def, segitiga rekursif. Di sini memuat ada 6 komponen, yaitu ada level segitiga. Di sini ada level segitiga, yaitu ada titik. Di sini titik dari titik X dan Y tadi, lalu ada panjang garis, lalu ada kanvas, dan juga sudut. Lalu ada rekursifnya, dari pengulangannya. Di sini kenapa satu? Nanti karena inputannya itu ada yang pertama segitiga yang utama, lalu akan
melakukan perulangan untuk membuat satu segitiga di setiap segitiga sebelumnya. Untuk X dan Y di sini merupakan inputan dari satu segitiga yang telah dibuat tadi. Misalnya di sini dibuatkan satu segitiga, lalu akan mengambil sudut di sini, mengambil sudut di sini, dan mengambil sudut di sini. Nanti di sini akan menarik segitiga baru lagi, yaitu seperti ini. Ini juga akan menarik seperti ini, dan segitiga selanjutnya akan jadi seperti ini. Lalu untuk X dan Y ini, untuk komponen 0,1 untuk segitiga kanan-kiri. Jadi selanjutnya akan menarik segitiga di sini. Misalnya ada segitiga di sini ya. Di sini, lalu untuk contoh yang pertama saja, di sini nanti akan mengambil titik di sini, yaitu ke sini, dan mengambil titik di sebelah sini untuk membuat segitiga baru. Di sini untuk level yang pertama itu ini, segitiga yang utama. Lalu untuk level yang kedua itu ada menginputkan 3 segitiga, yaitu di sini 2. Nanti di sini itu juga ada. Lalu level yang ketiga akan menginputkan kanan kiri seperti ini. Nanti di sini juga ada mengambil. Nah, seperti ini. Ini level 2. Dan untuk ini adalah level 3-nya. Seperti itu. Selanjutnya untuk list titik di sini ada titik-titik di mana segitiga itu dibuat, yaitu membutuhkan 3 titik ya. Ada ABC dari segitiga yang pertama tadi, misalnya di sini. Ini A, ini B, dan ini C. Nah, lalu di sini ada B untuk titik sudut X, Y, panjang garis sudut. Untuk sudutnya itu sama dengan lebih dari sama dengan 120 derajat. Lalu untuk sudut C, di sini memasukkan BX, BY, panjang garis sudut. Maksudnya di sini yaitu pada garis, untuk menentukan garis B di sini, kita harus memuat titik. Ada dalam menentukan sudut A di sini, kita itu membutuhkan namanya ada sudut, lalu ada panjang, dan juga ada titik acuannya. Nah, setelah titik acuan dari A itu sudah terbentuk, lalu akan menggunakan titik B-nya untuk menjadi titik acuan menemukan titik B. Di sini kenapa 120? Karena misal kita tarik garis, ya tidak cukup di sini, misal kita di sini ya. Ini A, ini B. Misal kita tarik garis seperti ini. Nah, dari titik sudut sini ke sini itu adalah 120. Karena di sini ada 90 derajat dan di sini ada 60. Dihitung 60. Sama juga seperti di sini untuk A-nya. Kita mencari, kalau di sini berarti di sini ada 60 dan di sini ada 30, berarti 90. Dan seterusnya. Lalu pendefisian ini berfungsi untuk menentukan titik-titik segitiga level 1 dengan memasukkan titik-titik yang telah ditemukan ke dalam list titik. Lanjut, pada tahap ke-6, yaitu jika level segitiga itu diinputkan 1, maka di sini akan menginputkan untuk mencari titik-titiknya, untuk menginputkan rekursif
tadi yang telah dibuat di kanvasnya di sini. Maaf, kita hapus dulu karena tidak pas ya. Akan menginputkan pada kanvas di sini. Selanjutnya, jika inputan level segitiga bernilai 1, maka titik-titik telah ditemukan dan akan disambungkan oleh garis menggunakan create line. Seperti itu. Nah, untuk membuat garis untuk menggabungkan titik-titik atau sudut dari segitiga yang telah ditemukan itu seperti ini. Semuanya. Selanjutnya, tahap 7 yaitu jika rekursif kurang dari 2, di sini seperti yang tadi saya jelaskan, sudah membentuk satu segitiga utama, yaitu A, dengan menentukan titik sudut di sini, dan mengambilnya di sini. Nah, untuk A2 di sini maksudnya itu ini. A2, lalu di sini ada B2, lalu di sini ada C2. Nah, seperti yang kita tahu, di sini menginputkan list titik, dan panjang garis. Di sini panjang garis, kenapa dibagi 3? Karena pada satu segitiga itu memuat ada 3 sisi di sini. Ada sisi sini, sisi sini, dan sisi sini. Berarti ada 3 sisi. Nah, panjang garisnya itu dari 1 menjadi, misal kita tarik di sini berarti 1/3. Kalau kita lihat di sini membutuhkan 2 garis berarti 2/3. Dan kalau semuanya kan 3/3 berarti ada 1. Nah, untuk sudutnya itu dikurangi 120. Dan pada rekursif di sini, pada A2 di sini akan menginputkan untuk dimasukkan ke dalam di sini. Sama dengan B2 juga akan memasukkan B2 di sini. Sama dengan C2, di sini akan menginputkan, masukkan di sini. Di sini panjang garis sama dibagi 3 sama dibagi 3, dan seterusnya. Berarti jika level dari segitiga rekursifnya itu lebih kecil dari 2, maka program akan menentukan titik-titik dari segitiga yang telah user inputkan dengan parameter level segitiga A2, panjang garis dibagi 3, kanvas sudut itu plus 180, rekursif plus 1, dan sesuai dengan sudutnya. Lanjut. Pada tahap ke-8, yaitu di sini untuk menentukan level 3-nya. Level 3. Tadi untuk sebelah sini yaitu untuk menginputkan level 2-nya. Dan untuk tadi, if level ini untuk menentukan level 1. Nah, di sini sama. Tadi kan sudah dijelaskan ini ya. Ini contohnya. Dari segitiga utamanya di sini. Segitiga utama 2, dan sini 3. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menginputkan sudut dari rekursif 1 akan menginputkan 1 segitiga. Untuk level 2, level 1 akan menginputkan 1 segitiga. Untuk level 2 akan menginputkan 3 segitiga. Dan untuk level 1, level 2, level 3 akan menginputkan 2 segitiga untuk setiap 1 segitiga sebelumnya. Seperti ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di sini, tadi ada contohnya ini gambar kecil ya. Nah, lalu seperti yang dituliskan di sini juga akan menginputkan, masukkan A2 di sini, lalu B2 di sini.
panjang garis dibagi 3, dan juga panjang garis dibagi 3. Lalu segitiga rekursif di sini tetap memasukkan tadi. Level segitiga, extender, Y-center, panjang garis, dan juga kanvas. Tidak lupa untuk memasukkan kanvas back dan juga kanvas main loop. Di sini ada fullnya ya. Nah, sudah. Di sini kita lanjut kepada code-nya. Ini ada source code yang telah dibuat tadi dan dimasukkan ke dalam PPT. Sekarang kita coba untuk merun. Kita run ya. Nah, di sini ada kanvasnya sudah kelihatan. Jadi kita masukkan di sini misal 1, enter. Di sini akan terlihat, masih belum. Enter. Nah, di sini akan terlihat satu segitiga ya. Terus lanjut, ada misal kita memasukkan, enter lagi, kita run lagi. Kita hilangi dulu ya. Nah, misal tadi masuk langsung kita inputkan 2. Nah, di sini akan muncul 3 segitiga seperti tadi. Sudah saya jelaskan. Selanjutnya, misal kita run lagi. Oh, ini misal kita hapus dulu. Nah, misal kita masukkan 3. Di sini masukkan 3, enter. Nah, pada level 3 di sini akan memasukkan di sini ya. Di sisi kanan kirinya. Kanan dan kiri, kanan dan kiri. Selanjutnya, sini kita hilangkan dulu. Lalu kita masukkan 4. Lalu akan muncul di sini. Ada 4 ya. Di sini persis ada 4. Lanjut, misal kita masukkan, kita hapus dulu. Misal kita masukkan di sini ada 5. Mungkin ini yang terakhir ya. Nah, seperti di sini ada kecil-kecil di sisi kanan kirinya. Mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.